يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi para ulama terhadap waktu yang mereka punya. Orang-orang yang sangat menghargai nikmat berupa waktu, sampai sedetik pun waktu yang mereka punya termanfaatkan untuk kebaikan. Ibnu Aqil rahimahullah, salah satu di antara ulama mazhab Hambali. Beliau punya buku judulnya Al-Funun. Dan buku ini banyak yang hilang karena jumlahnya banyak sekali. Ada sebagian yang pernah nemu kitab Al-Funun itu dijilid 400 sekian. Kitab yang 400-an jilid. Kira-kira berapa meter itu? 400-an jilid. Banyak sekali ya. Jadi kalau satu kitab anggaplah setebal sekian berapa? Ada 6 cm atau 7 cm gitu ya. Kalikan 400. Itulah kira-kira kitab Al-Funun yang ditulis oleh Ibnu Aqil. Pak, kalau saya disuruh baca mungkin sampai mati belum khatam, Pak. Itu nulisnya kapan? Itulah berkahnya waktu ulama. Sehingga kalau Anda ingin lihat ya, bagaimana keberkahan waktu ulama, Bapak lihat bukunya para ulama yang belasan jilid, puluhan jilid. Mungkin kita kalau suruh baca buku ini sampai mati belum khatam ya. Andai kan bisa baca. Ini nulisnya kapan? Tapi itu selesai sebelum orangnya mati. Itu selesai sebelum orangnya mati. Fathul Bari, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ada yang versi 15 jilid, ada yang sekian belas jilid, ya tergantung cetakannya. Intinya tebal. Andai kan kita bisa bahasa Arab, suruh baca itu mungkin sampai khatam atau sampai mati kita belum khatam. Tapi orang ini bisa selesai nulis sebelum orangnya meninggal dunia. Baik, apa kata Ibnu Aqil? Inni la yuhillu li an adhi'a sa'atan min umri hatta idza ta'attala lisani an mudhakaratin wa munadaratin wa basari an al-mutala'atin a'maltu fikri fi halati rahati wa ana mustarihun. Aku tidak pernah halalkan diriku nganggur. Aku enggak pernah halalkan diriku nganggur, walaupun cuman sesaat. Sehingga ketika lisanku berhenti untuk zikir atau berhenti untuk diskusi dengan orang. Sehingga terkadang ada orang yang diskusi, lalu diskusi masalah ilmiah. Atau mataku berhenti untuk melihat kitab. Sehingga dia tidak sedang membawa kitab, tidak sedang berzikir, tidak sedang berdiskusi, tapi sedang istirahat. Nah terus pas lagi istirahat, lisannya diam, matanya tidak melihat kitab, kemudian lisannya tidak sedang berdiskusi. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Aqil? Aku gunakan pikiranku untuk merenungkan apa yang terbaik untuk hidupku fi halati rahati wa ana mustarihun, ketika aku sedang beristirahat. Fala anhadu illa wa qad khatara lima asturuhu. Begitu saya bangun, saya sudah terfikir apa yang akan saya tulis. Jadi di tengah beliau sambil tiduran itu mikir, kira-kira nanti mau nulis apa. Habis waktunya untuk ilmu. Sampai ketika kosong lagi istirahat, itu sambil mikir, saya mau nulis apa. Nah itu Pak contohnya. Kalau Nabi SAW saat tidur, beliau dapat wahyu. Ulama saat tidur merenung. Sehingga sampai ke bawah mimpi, begitu ke bawah mimpi sadar, bangun, nulis. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melakukan itu berkali-kali. Sampai beliau minta kepada pembantunya untuk menyiapkan lilin. Lampu di masa silam kan pakai api ya. Sehingga lilinnya itu disiapkan
sebelum beliau tidur. Kadang beliau bangun minta kepada pembantunya nyalakan, dinyalakan. Sudah nulis. Selesai nulis dimatikan, istirahat lagi sambil merenungkan. Ketemu hal tertentu yang penting untuk ditulis, terbangun, dinyalain lagi, tulis lagi. Sehingga tidur sambil siaga ilmu. Kemudian pembantunya ini tanya, bagaimana kalau lampunya kita nyalakan terus? Biar enggak mati, nyala, padam, nyala. Daripada berkali-kali seperti ini, mending kita nyalakan terus. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i, inna dhulmatal laili ajlalil qalbi. Gelapnya malam itu membuat hati lebih terang. Sehingga beliau tiduran sambil merenung. Baik, hal yang sama dialami oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari sambil tidur tapi terpikir mau nulis apa. Sehingga kadang beliau tidur, kemudian beliau bangun, lalu beliau bangun, nyalakan lampu, nulis. Tidur lagi. Seperti itu terus terbangun berkali-kali, dalam sekali tidur bisa sampai 17 atau 16 kali bangun. Mungkin kalau kita akan berpikir, tidur saya enggak tenang, dibalas siang hari. Ya, karena berkali-kali bangun. Bapak mungkin bisa tanya ya, sama ibu-ibu yang punya bayi. Bayi baru lahir itu kan enggak tenang. Ketika malam, isinya apa? Bergadang. Sehingga sambil mangku, ibunya tidur. Tidur sebentar, bayinya nangis, kemudian dikasih ASI. Tidur lagi, bayinya nangis, kasih ASI lagi. Sehingga seorang ibu ketika malam kadang enggak tidur. Tidur sebentar, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Maka disarankan para dokter, kalau bayinya sedang tidur, ibunya ikut tidur. Nah, cuman kan bayinya tidur, ibunya nyuci. Itu perjuangan seorang ibu ketika punya bayi. Sudah? Istri bangun, bapaknya ngapain? Hah? Bangunin istri. Habis itu tidur lagi. Baik. Di posisi ketika orang itu tidurnya enggak tenang semacam ini, bangun tidur, Anda akan merasa pusing. Anda akan merasa apa? Pusing. Tidur saya enggak maksimal. Saya ketika tidur, bangun berkali-kali, Anda akan merasa pusing dan Anda merasa saya butuh waktu untuk istirahat, deep sleep, enggak ada yang bangunin. Biar tidurnya tenang. Dan ternyata ulama melakukan itu dalam semalam bisa 16-17 kali seperti Imam Bukhari, seperti Imam Syafi'i, seperti Ibnu Aqil. Dan kita menikmati karyanya. Anda baca buku hadis riwayat Bukhari, perjuangannya kayak gitu, Pak. Perjuangannya seperti ini. Dan Imam Bukhari tidak pernah mengeluh kepada Anda, dulu saya kayak gini, saya pusing. Enggak. Karena beliau sudah terbiasa seperti itu. Demikianlah tidurnya ulama. Tidur sambil siaga ilmu. Ini waktu tidurnya, Pak. Gimana lagi dengan waktu ketika beliau tidak sedang tidur? Sangat produktif. Sampai ketika biografinya Hammad bin Salamah itu diceritakan oleh para ulama. Andaikan Hammad bin Salamah itu didatangi oleh malakul maut, lalu diberitahu 1 jam lagi kau bakal mati. Lalu diberitahu 1 jam lagi kau bakal mati. Beliau sudah tidak punya waktu lagi untuk mengisi ibadah tambahan karena sudah full dengan ibadah. Artinya mau dicabut oleh malakul maut kapanpun, beliau sudah sedang melakukan ketaatan. Kalau enggak lagi zikir, baca Quran, mutola'ah, membaca buku, atau berpikir untuk ilmu, sehingga sampai pun tidur dipakai untuk kegiatan ilmiah. Makanya Hammad bin Salamah bin Dinar itu meninggal dalam posisi sedang sujud. Beliau termasuk di antara orang yang mati dalam keadaan sedang sholat. Tayyib. Selanjutnya, sebagian ulama mengatakan bahwa waktu yang paling berat bagi dia adalah waktu yang hilang karena sedang makan. Masya Allah. Sampai itu disesali. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi
Di antara ulama bahasa di zaman tabi'in, beliau pernah mengatakan, "Athqalus sa'ati alayya." Waktu yang paling berat bagiku, sa'atun akulu fiha, adalah waktu yang saya pakai untuk makan. Beliau sedih ketika waktunya hilang untuk makan. Masya Allah. Padahal kan kita kalau lagi makan butuh waktu berapa jam? Ya, kejar kuliner di sana. Orang Cibinong nyari kuliner di Jakarta, orang Jakarta nyari kuliner di Cibinong. Ketemu di tengah. Subhanallah, hari ini warung mana yang jadi target? Gitu ya. Sehingga kadang nggak bapaknya yang ngajak, istrinya yang ngajak, anaknya yang ngajak. Pak, kita ke sana Pak ya. Besok kita ke sana, besok kita ke sana. Searching di Google Map itu isinya cuma lihat gambar warung, Pak. Tuh lihat. Nah, ini ada banyak permainan, Pak. Ini menunya kayak gini, Masya Allah. Dan mohon maaf, kadang orang Jakarta itu lebih ngerti kuliner Jogja daripada orang Jogja, Pak. Pak Ustadz, ada warung kayak gini. Wah, saya enggak tahu itu ada. Bapak kok ngerti dari mana? Oh, saya pernah ke sana. Saya belum pernah ke sana ya Pak. Itu orang bawa piring panjang sekali antri Pak. Antri meja Pak ya. Itu ditungguin. Betul ada kayak gitu Pak. Ya. Sudah perjalanannya jauh. Dia siap berjuang demi makanan, macet gak apa-apa. Sampai di lokasi nyari tempat parkir gak dapat. Dapat tempat parkir, antri meja. Setelah antri dapat tempat, antri ngambil makanan. Masih ngantri lagi, Masya Allah. Butuh waktu bisa 3 jam hanya untuk sekali makan. Padahal dulu bagi para ulama, waktu yang paling mereka sesali adalah waktu ketika makan. Kita waktu yang paling kita buang, paling banyak adalah waktu ketika makan. Baik. Coba tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau masak butuh waktu berapa lama? Enggak pernah masak. Alhamdulillah. Efisiensi waktu ya. GoFood Pak Ustadz. Lebih praktis. Berarti istri Bapak tadarus terus ya. Istri saya Pak Ustadz enggak sempat masak Pak Ustadz. Rajin tadarus. Jadi kalau urusan makanan GoFood terus. Setuju enggak Pak kalau istri kayak gini Pak? Enggak setuju? Enggak setuju. Jadi yang dipinginkan kayak gimana? Masak sambil tadarus? Enggak bisa Pak, enggak fokus nanti. Tayyib. Kadang ibu-ibu menghabiskan waktu di dapur ya. Dari mulai belanja di warung, berapa jam? Setengah jam cukup? Setengah jam ya? Setengah jam. Ya. Setengah jam, perjalanan 15 menit lah. Baik, terus masak berapa lama? 2 jam? 2 jam. 2 jam. Kadang ada satu makanan itu kan dimasak dengan proses yang bertahap ya. Pertama direndam dulu setengah jam, ditungguin. Habis direndam, dikukus. Habis dikukus, dirajang-rajang. Habis dirajang, ditumis. Habis itu dimasukkan Tupperware. Subhanallah. Untuk hanya 1 kali proses masak, dia butuh waktu sekian jam, dan mungkin ada 4-5 proses. Itu dengan sabar ditelateni sampai jadi. Digulung dulu, habis digulung dideplok, habis dideplok digulung lagi ya. Ada kayak gitu Pak? Ini makanan apa-apaan ya? Baik. Bagi para ulama seperti ini hal yang sia-sia sehingga mereka menyesal kalau ada waktunya habis hanya untuk urusan makan. Sampai sebagian di antara mereka Pak, mereka ketemu roti yang sulit untuk dikunyah, waktu ngunyah saja itu diperhitungkan. Akhirnya dicelup sama air biar nanti ngunyahnya gampang. Di antara mereka ada yang gak sempet untuk makan, jadi belajar terus sampai keluarganya itu takut. Ini kalau belajar terus kayak gini bisa sakit di ini. Sehingga lagi baca buku disuapin sama istrinya.
disuapin sama ibunya biar anak ini tetap bisa makan. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Membuang-buang waktu itu lebih mengerikan dibandingkan mati. Lianna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Karena orang yang membuang waktu itu sama dengan memutus hubungan kamu dengan akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sementara kalau orang itu mati hanya memutus hubungan kamu dengan dunia dan penduduknya. Membuang waktu itu memutus kamu dari akhirat, sementara mati itu memutus kamu dari dunia. Dan kehilangan dunia lebih ringan daripada kehilangan akhirat. Demikianlah keterangan Ibnu Qayyim. Masya Allah. Intinya begini Pak, jika dibandingkan antara kita dengan para ulama berkaitan dengan semangat dalam memanfaatkan waktu, seperti langit dan sumur, jauh sekali selisihnya. Mereka adalah manusia-manusia yang sangat perhatian dengan masalah waktu, dan mereka demikian serius dalam memperhatikan waktu, sebab itu dianggap sebagai modal utama bagi seorang mukmin untuk bisa menyelamatkan dirinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tugas. Sanggup insyaallah? Baik. Yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh boleh angkat tangan. Dan yang paling jauh dari mana Bapak? Dari Serang. Datang jam berapa ke sini tadi berangkatnya? Jam 3 dari rumah berangkat ke sini ya. Masya Allah. Serang sini kira-kira berapa jam? 1 jam? 2 jam. 2 jam lewat tol. Masya Allah. Ada hadiah enggak? Baik. Nanti bisa minta hadiah dari panitia 1 tiket ya. 1 tiket pesawat. Umroh. Oh bukan, mohon maaf, direvisi. 1 tiket Muslim Life Fair. Gratis. Alhamdulillah. Baik. Dari manapun Anda, nanti setelah bubar dari kajian ini, Bapak pulang, baik sendirian maupun bersama keluarganya, bisa enggak Pak? Enggak putus baca subhanallah wa bihamdi sampai rumah. Ya? Enggak putus Pak. Bisa? Atau baca zikir apapun, zikir pagi Anda habiskan. Kalau enggak hafal Pak, ya boleh baca pakai aplikasi. Intinya pokoknya Anda enggak putus zikir sampai rumah. Sanggup insyaallah? Sanggup ya? Coba kita berlatih. Seperti itu dulu. Orang yang memanfaatkan waktunya. Kita hanya dikasih tugas mungkin hanya dalam waktu 1 jam. Coba enggak putus sambil makan perjalanan. Tapi istri saya itu Pak sudah ngejak ngobrol ini ngobrol. Ya kasih tugas yang sama. Biar Anda menjalankan tugas, satu mobil juga sedang menjalankan tugas, nanti bisa bareng-bareng berzikir, fokus dengan zikir. Sanggup insyaallah ya? Itu baru 1 sesi ya. Membiasakan itu dalam banyak sesi. Jadi dibuat target Pak, dibuat target. Misalnya Bapak lagi di tol, target sampai exit tol, saya nggak putus baca istighfar. Sampai exit tol. Istrinya juga dipesani kayak gitu. Tolong sampai exit tol kita coba baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak putus. Sampai exit tol macet. Masyaallah. Tapi dia enggak putus sehingga walaupun dia macet yang mungkin emosi bagi orang mungkin udah naik ya. Kok macet kayak gini, diserobot 1 gimana Pak? Hah? Sakit hati. Tapi bagi dia, dah kita nikmati saja. Lebih lama enggak apa-apa, zikir kita jadi lebih banyak. Sehingga yang bersangkutan tetap bisa santai, kepala dingin walaupun macet. Karena zikir kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati seorang hamba akan bisa jadi tenang. Baik. Tugas yang kedua.
Benda apa yang paling banyak membuat waktu Anda hilang? Sepakat. HP. Scroll ya. Dan saya sendiri juga mengakui, ujian terberat bagi saya adalah HP. Di posisi HP kita bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ya. Awalnya pengen lihat kajian. Cuman kan buka YouTube pertama yang nongol bukan kajian. Yang nongol pertama apa Pak? Video masak, ya. Film kartun. Terus apa lagi? Timnas. Yang nongol pertama adalah YouTube yang paling sering Anda buka. Itulah yang nongol pertama, gitu kan? Sehingga algoritma ini YouTube, dia akan menampilkan apa yang paling sering dibuka. Baik. Masing-masing sudah bisa bermuhasabah. Kira-kira YouTube apa yang paling sering nongol? Nah, HP saya sering dibaca anak ya Pak. Sehingga yang sering nongol pertama film kartun. Begitu dia buka YouTube, dilihat sama sampingnya, kok film kartun? Jangan suudzon dulu, itu anaknya yang buka ya, bukan orangnya. Paham Pak? Baik. Tapi Anda ketika seperti itu mungkin pertama kali nyasarnya mata bukan langsung searching kajian. Tapi pertama kali nyasarnya mata kemana? Tampilan depan. Nah akhirnya nyasar kemana-mana sebelum sampai kajian. Jadi Nabi SAW memberikan kita arahan untuk memperhatikan waktu. Tapi setan goda manusia, gimana caranya biar waktunya hilang tanpa makna. Dan salah satu di antara bentuknya adalah dibukakan satu pintu atau sekian pintu keburukan atau satu pintu kebaikan agar nanti diarahkan kepada banyak pintu keburukan. Baik. Nah yang seperti ini perlu kita waspadai. Caranya gimana? Tolong dong kalau memang sudah nganggur dan Anda tidak butuh HP, sebaiknya jauhkan jangkauan HP dari tangan kita. Sebelum tidur, matikan. Sebelum tidur, matikan. Sebab potensi maksiat yang paling besar adalah begini sebelum tidur. Jauhkan. Baik, baca doa sebelum tidur, fokus untuk tidur. Tapi saya ingin bangun untuk nyatet Pak, Masya Allah. Mau nyatet apa? Nyatet utang. Keinget utangnya fulan tadi belum saya catat. Mungkin orang masih keinget itu ya. Tapi intinya kalau kita mau memanfaatkan waktu dengan baik, jaga yang namanya HP. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa mengarahkan kita untuk semakin memperhatikan manfaat waktu, sebab sedetik sekalipun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala.